Ini adalah part ke-13 dari Cross Badlands. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita pindah ke Jepang. Hari pertama dari wabah Cross di wilayah Koyasan, 3 mahasiswa yaitu Ryan, Cody, dan Natalie mengunjungi sebuah kuil untuk ikut bermeditasi. Tapi karena lama, Ryan dan pacarnya Natalie mulai bermain-main yang membuat Cody meminta mereka serius karena mereka telah berjanji. Tapi sesaat kemudian, salah satu partisipan bernama Estrada mulai ngereog dan ternyata Estrada telah terinfeksi virus Cross. Karena belum ada yang tahu apa itu Cross, para biksu berusaha menolongnya, sementara Cody dan yang lain memutuskan keluar dari kuil dan berhenti untuk minum kopi. Cody menanyai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, yang dijawab Ryan sebaiknya mereka pergi ke wilayah lain, tapi Cody berkata kalau kesepakatannya selama 3 hari kita akan di sini sebelum mereka bisa bebas bersenang-senang. Melihat keduanya bucin, Cody memutuskan pergi meninggalkan mereka, sementara Ryan dan Natalie berencana pergi ke kuburan. Di kuil, ketika ingin menolong Estrada, Estrada malah menggigit hidung biksunya yang membuat orang-orang ketakutan. Teriakan pun terdengar dari ruangannya, tapi ketika biksu yang lain datang, di sana virus Cross telah menyebar. Di sisi lain, Cody mendatangi sebuah kafe, tapi saat di depan kafenya, seorang pria bernama Takahashi mendatanginya, agak mengeluh karena kedai teh tradisional ini sekarang telah diubah menjadi kafe modern ala Amerika setelah pemiliknya berkunjung ke Amerika. Setelahnya, Taka menawari lukisannya pada Cody, tapi ketika ditolak karena mahal, Takahashi malah menghinanya. Setelahnya, Cody pun masuk ke kafenya, disambut oleh Asuka sang pemilik kafe yang menanyai apa yang suaminya katakan padanya. Cody pun terkejut, ternyata itu suaminya, dan memberitahu apa yang Takahashi katakan. Asuka membenarkan kalau dia sempat pergi ke Amerika karena anaknya Emiko kuliah di sana, dan Amerika telah membuka matanya. Dia melihat bagaimana wanita bebas di sana, dan inilah yang tidak disukai suaminya karena suaminya hanya mau wanita tradisional. Asuka juga berkata karena inilah dia menyuruh anaknya untuk menikahi pria barat karena mereka lebih modern. Mendengar itu, Cody pun menanyai apa yang sekarang anaknya lakukan, dan di atas, Emiko sekarang menjadi mangaka, tapi bukan mangaka biasa, tapi mangaka underground yang menggambar manga kekerasan brutal. Di sisi lain, Ryan dan Natalie tiba di kuburan di mana mereka mau beraksi, tapi saat akan beraksi, Ryan mendengar suara dan di dekat mereka ternyata ada biksu yang terinfeksi. Melihat biksu, Ryan mengeluarkan kameranya berharap bisa mendapatkan video bagus, tapi saat dia dekati, ternyata biksunya lagi main dengan kepala yang membuatnya terkejut. Dia pun segera menarik Natalie pergi, tapi sialnya kuburannya telah dipenuhi Cross. Mereka segera mencari jalan keluar sambil mengira kalau ini semacam kultus, dan untungnya karena ada yang tersandung, para Cross pun teralihkan. Kembali ke Emiko, setelah menggambar mangganya, dia mengirim itu ke Satoshi temannya yang berpura-pura menggambar itu karena gambar perempuan tidak dihargai, dan mangganya ini bernama Gore Angels yang menceritakan soal pembalasan kepada pemerjaket. Kembali ke Ryan, karena Natalie lari tanpa celana, ketika menemukan turis lain, dia menanyai apakah mereka punya celana, dan selagi turisnya mencari, tak jauh dari mereka, para biksu yang terinfeksi lagi menyerang turis lain dengan Estrada meminta kepalanya dirodok. Ketika melihat kelompok Ryan, mereka pun segera mengejarnya, dan menyadari ini, Ryan menarik Natalie kabur yang membuat turisnya kebingungan, tapi pada
akhirnya mereka pun diserang. Saat kabur, Ryan juga menemukan biksu terinfeksi yang menghancurkan kepala Cross lain dengan gong, dan melihat semua kegilaan ini, dia segera menelpon Cody untuk menanyai di mana dia. Mereka harus segera pergi dari kota karena para biksu mulai membunuh orang-orang. Cody pun tidak mengerti apa yang Ryan maksud. Dia menyuruhnya berhenti bercanda dan dia akan menelponnya lagi dalam 10 menit. Ryan pun kesal karena Cody mematikan teleponnya dan berusaha menelponnya lagi, tapi itu malah masuk ke voicemail. Di kafenya, Emiko yang lagi turun tidak sengaja bertemu Cody dan ternyata mereka berdua saling kenal. Emiko pun membawa Cody ke kamarnya sambil memberitahu ibunya kalau Cody temannya, yang membuat ibunya bertanya apakah Cody alasan dia pergi dari Amerika, yang dijawab Emiko kalau bukan Cody alasannya. Ketika melihat gambar dari Emiko, Cody kagum akan gambarnya, tapi ini terlalu ekstrim untuk sebuah manga. Emiko pun menjelaskan kalau ini manga underground, keluarganya tidak tahu soal ini, dia juga tidak menerbitkannya menggunakan namanya, dan dia juga tidak butuh izinnya. Cody membenarkan itu, dia mengerti, bahkan dia mengerti kenapa Emiko melakukan ini karena dia tahu apa yang terjadi. Emiko terlihat terpukul dan sambil menunjukkan panel komik di mana karakter mangganya diperjaket, Cody berkata dia tahu soal ini. Emiko pun sedih mengingat itu dan Cody berkata Emiko harusnya melapor pada polisi, yang ditolak Emiko karena dia takut semua orang termasuk keluarganya tahu. Emiko pun menanyai Cody bagaimana dia tahu itu dan Cody berkata dia melihat foto dan videonya itu telah menyebar, yang membuat Emiko terkejut karena dia tidak tahu itu. Cody memberitahu itu viral di setiap website besar dan melihat itu, Emiko sangat terkejut karena awalnya para pria itu mengancam akan menyebar videonya kalau dia buka mulut, jadi dia kira kalau itu rahasia. Emiko pun takut keluarganya melihat itu dan melihat gambar buatan Emiko. Cody sadar kalau itu adalah cara Emiko meluapkan amarahnya dengan menggambar iblis yang menghukum pemerjaket. Tapi ini cuma komik, sementara orang-orang itu ada di dunia nyata, jadi ini tidak ada gunanya kecuali Emiko bertindak. Emiko membalas kalau itu bukan urusan Cody, namun Cody tidak bisa membiarkan para bajigur itu lepas begitu saja. Tapi Emiko berkata dia tidak tahu siapa orang-orang di situ, semua wajahnya ditutupi, dan Cody berkata dia menemukan satu kesalahan, ada refleksi yang tidak ditutup. Tapi Emiko tidak tahu siapa orang itu, dan dengan muram Cody berkata dia tahu karena itu adalah Ryan. Di sisi lain, ketika melewati kuil, Ryan dan Natalie melihat biksu ninja Cross menyerang biksu-biksu normal yang membuat mereka segera lari. Ketika sampai di desa, dia mencari Cody dengan menanyai orang sekitar dan tidak sengaja bertemu Takahashi. Tapi karena Takahashi racing, dia merasa semua bule sama saja, jadi dia cuma berkata kalau mungkin Cody ada di kafe. Karena ini, Ryan pun menunjukkan foto Cody pada Asuka untuk menanyai apakah dia lihat, dan melihat foto Cody, Asuka menanyai apa yang terjadi, serta menanyai apakah mereka teman Emiko. Ryan pun terkejut mendengar nama Emiko, tapi sesaat kemudian sebuah kepala dilempar ke dalam kafe. Di luar, Takahashi yang melihat keadaan kacau segera mengambil katananya karena teringat akan keluarganya. Merasa kalau orang-orang dirasuki Jiki Ninki, sang hantu kanibal, Taka tidak ragu membunuh mereka dan menyerang seorang Cross yang masuk ke dalam kafe. Ryan pun lega karena ada yang menolong, tapi Taka menanyai di mana Emiko. Di atas, untuk mengembalikan semangatnya, Emiko menyetel lagu dengan sangat keras yang membuat Cody keberisikan. Dan merasa kalau Emiko tidak ingin mengambil tindakan, Cody memberitahu dia ingin menolong, dan karena itulah dia membawa Ryan ke sini.
Mendengar itu, Emiko pun terkejut. Bisa-bisanya Cody malah membawa orang yang memperjaketnya. Tapi Cody memberitahu kalau Ryan adalah sahabatnya dan dia ingin Ryan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi saat sedang berdebat, Cody mendengar suara dari luar yang saat dia lihat kekacauan telah terjadi. Biksu turis telah terinfeksi, Astrada juga mencari mangsa baru, dan sesaat kemudian yang lain datang ke kamarnya menyuruh mereka menjauh dari jendela atau para Cross akan datang. Melihat Ryan, Emiko pun menyuruhnya pergi, yang membuat Natalie menyuruhnya tenang serta diam karena Cross di luar sana. Taka yang melihat anaknya marah pun bingung, dan setelahnya Asuka mengajak yang lain ke lounge karena lebih luas dan nyaman. Selagi yang lain ngobrol, Takahashi terlihat menjaga sekitar, dan karena penasaran, dia membuka laptop milik Emiko. Di lounge, Natalie menanyai Emiko ada masalah apa mereka sebenarnya, tapi sesaat kemudian Natalie baru sadar siapa itu Emiko. Dia melihat videonya dan melihat Natalie gembira. Emiko agak menyindir karena Natalie tidak masalah soal pemerjaket. Di saat yang bersamaan, Estrada yang berkeliling di dekat kafe tidak sengaja mendengar suara orang, tapi karena pintunya terkunci, dia pun memanjat tembok dan menemukan mereka. Di saat itu, Natalie terkejut karena Ryan memperjaket orang, tapi Ryan malah membela diri dengan berkata kalau Emiko menyukainya dan marah pada Cody karena mengatur pertemuan ini. Keadaan makin chaos ketika Takahashi datang membawa laptop Emiko yang masih menampilkan video P-nya, dan Taka pun menanyai apa maksudnya ini, dan Cody berkata ini salahnya, yang dibenarkan Ryan karena situasi ini adalah salahnya. Taka pun mengarahkan katananya ke Ryan yang membuat Emiko berusaha menghentikannya dan berjanji akan menjelaskannya. Takahashi menurutinya meski dia tidak menganggap Emiko anaknya lagi untuk menentukan apa langkah selanjutnya. Di saat yang bersamaan, Estrada yang memperhatikan melihat mereka sebagai orang ungu karena syaraf otaknya rusak setelah dirodok sebelumnya. Flashback sebentar, ternyata Estrada adalah ahli kimia yang sedang mencari pencerahan di Jepang dengan mendaki Gunung Koyason. Tapi saat berjalan turun, dia menemukan sekelompok Cross di mana salah satunya engas dan mempoponya, tapi karena Cross lain juga ingin Estrada, Crossnya akhirnya ribut, sementara Estrada memutuskan pergi dan singgah di kuil. Itulah alasan kenapa Estrada bisa terinfeksi, dan meski telah menjadi Cross, dia tetap mencari pencerahan yang dia dapat setelah otaknya dirodok. Karena sudah mendapatkan itu, Estrada berniat membagikan pencerahannya kepada orang-orang ungu yang dia lihat. Di saat yang bersamaan, Emiko akhirnya menjelaskan semuanya pada Takahashi kalau Cody tidak bersalah, mereka hanya jatuh cinta, tapi tidak ada yang tahu soal itu. Di suatu hari, Cody mengajaknya ke pesta, tapi saat di pesta, Cody tidak datang, sementara pria-pria di sana menggodanya. Ryan memberinya minuman dengan obat yang berakhir dia tidak sadarkan diri. Yang dia tahu dia terbangun acak-acakan, dan keesokannya dia diancam menggunakan foto serta video, jadi dia hanya bisa diam. Setelah menceritakan itu, Emiko pun menanyai di mana Cody saat itu, dan Cody berkata dia dirampok, HP-nya dirampas, tapi dia sudah berusaha menghubunginya saat sempat, tapi Emiko tidak menjawab. Cody pun meminta maaf atas itu, dan dia baru tahu akan kejadiannya setelah melihat videonya. Ryan yang mendengarnya pun berkata itu BS, Emiko menyukainya, dan mendengar itu semua, Taka pun berencana membunuhnya, tapi Emiko melarang, merasa ini kehormatannya, jadi dialah yang boleh menentukannya. Melihat semua perselisihan ini, Ryan berencana pergi, tapi Natalie menghajarnya lebih dulu karena Ryan bajigur. Setelahnya, Ryan pun diikat di bangku, sementara Emiko mengambil katana ayahnya untuk memutuskan nasib Ryan. Sebelum itu, dia memperlihatkan panel manga yang dia buat, yaitu panel di mana si pemerjaket memakan kicaunya sendiri, dan ini tentu saja membuat Ryan ketakutan. Setelahnya,
Emiko menyalakan kameranya, mengarahkannya ke Ryan karena dia tahu kalau Ryan suka video. Sebelum itu, dia membuka penyekap mulutnya untuk mendengar apakah Ryan ingin mengatakan sesuatu, dan Ryan terus meminta maaf, tapi Emiko tahu kalau Ryan hanya meminta maaf karena ketahuan. Emiko pun menyuruh Ryan mengatakan pada kamera kalau dia orang paling bajigur di dunia, tapi Emiko tiba-tiba mendapatkan telepon dari Satoshi yang memberitahu kalau keadaan di Tokyo sangat kacau dan dia harap kalau Emiko bisa bertahan. Tapi sesaat kemudian, internetnya mati yang membuat teleponnya terputus, dan karena tidak ada internet, itu berarti Emiko tidak bisa menyiarkan rekamannya. Karena terlalu hening, Emiko pun curiga yang membuatnya segera mencari yang lain, dan ternyata yang lain sedang bersama Estrada, dan melihat itu, Emiko ingin menghadangnya, tapi ternyata semuanya telah terinfeksi. Sesaat kemudian, Emiko kembali ke ruangan dengan darah di mana-mana, dan ternyata dia membunuh semuanya. Setelahnya, tidak ingin menjadi binatang seperti Ryan, Emiko memutuskan melepaskannya, menyuruhnya pergi dari sini, yang membuat Ryan segera ngibrit dari sana. Tapi Emiko tahu kalau Ryan pada akhirnya akan tertangkap, mereka tidak bisa bersembunyi selamanya, dan karena ini juga, Emiko yang sadar mereka tidak bisa kabur dari para Cross, memutuskan seppuku.